Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'lilu jami'a salawati ahli muhabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'lilu salamahum. Berkata Habib Usman Batawi, qadirun artinya yang kuasa, maka mustahil yang lemah. Dalilnya yaitu sama dengan dalil sifat kudrat adanya. Qadirun ini isim fa'il, berbeda dengan kudrat. Apabila kudrat itu artinya kuasa, kalau qadirun yang kuasa, bertambah yang sedikit bertambah. Kudrat itu sifat. Semalam kita memandir masalah Allah bersifat kudrat, berarti kita memandir sifat Allah. Nah, qadirun ini memandir Allahnya, tetapi Allah yang bersifat kudrat. Nah, sedikit belain, sama, makanya sama dalilnya. Jadi bila kita menyambat kudrat, berarti sifat saja yang dipandir. Kalau qadirun berarti orangnya yang dipandir, tapi orang itu bersifat kudrat. Maka sebagian ulama menyebutnya kaunuhu qadiran, keadaannya Allah itu berkuasa. Kaunuhu qadiran, keadaannya Allah itu berkuasa. Contoh misalnya lah, supaya kita ini jangan bingung. Misalnya segi 4 sifat dari mijan ini, nah segi 4 persegi panjang ya lah. Mijan ini bendanya, sifatnya persegi panjang, maka disebutlah mija ini kaunuhu, keadaannya mija persegi 4-an, persegi 4 panjang. Atau misalnya pian, kulit pian hirang, disambatlah kaunuhu hirangan. Atau misalnya bola, bendanya bola, sifatnya bulat, maka kaunuhu bulatan. Nah, itu ibarat diambil contoh nangka itu tuh. Nah, Allah Ta'ala ini berisi sifat kudrat. Kudrat ini ada di diri sidin, berdiri pada zat sidin, maka keadaan Allah menjadi yang berkuasa. Kaunuhu qadiran, yang berkuasa. Maka oleh para ulama ada yang berpendapat cukup sifat Allah itu 13 saja. Karena bila kita menyambat Allah bersifat kudrat, otomatis langsung kita berpikir, oh kaunuhu qadiran, keadaan sidin yang berkuasa. Oh Allah itu bersifat iradat, maka kaunuhu muridan, keadaan sidin yang berkehendak. Jadi itu otomatis kita menyambat kudrat tak umpat, langsung kita berpikir oh berarti keadaan sidin berkuasa. Kita menyambat ilmu ada pada Allah, oh berarti keadaan sidin yang berilmu. Nah, apakah ini sama? Sama aja, sama dalilnya, sama penjelasannya. Apakah ini disebut berbeda? Memang berbeda. Sifat kudrat itu sifat, yang dibahas sifatnya. Kalau qadirun yang dibahas orangnya. Di situ perbedaannya. Cuma orangnya ini yang bersifat kudrat. Nah, di situ yang persamaannya. Jadi ya qadir, siapa yang dikiau? Orangnya. Tapi yang bersifat kudrat. Kalau kudrat, nah itu sifatnya aja yang dikiau. Maka ujar guru Bahari, qadirun, di situ mengumpul 2 perkara. Pertama ada orangnya, kedua ada sifatnya. Maka qadirun ini jadilah asma narannya, jadilah nama bagi Allah Ta'ala. Ya qadir, ya kita, wahai Allah yang berisi sifat kudrat, wahai Allah yang keadaan pian berkuasa. Nah kayak itu. Ya qadir, wahai Allah yang keadaan pian berkuasa. Jadi mengiau orangnya
melihat keadaan sifatnya. Nah itu maksud qadir tuh. Paham aja itulah kadang alihnya tuh. Nah dalilnya pang sama, innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka ini adabnya, nah maka fatut bagi mukmin kita yang sudah beriman bahwa Allah ini orangnya berkuasa, mu'taqid, kita pulang meyakini bahwa sidin memang berkuasa, bahwasanya ini adab lah, adab ini pian yang menentukan. Keyakinan penting dulu, sudah yakin lalu adab langkah kedua. Bila keyakinan kada diteruskan dengan adab, keyakinan kita nih kada diteruskan dengan adab, itu pengikut iblis. Hati-hati pian. Jadi ada keyakinan, ada adab. Bila keyakinan diteruskan dengan adab, inilah yang disebut hamba Allah. Bahwasanya ia banyak takutnya, di bawah banyak itu tulisi, hanya takutnya kepada Tuhannya. Nah itu banyak dari guru Bahari, hanya takutnya kepada Tuhannya, atau banyak takutnya kepada Tuhannya yang amat kuasa. Satu. Jadi adab pertama adalah kita itu hanya takut, hanya takutan kepada Allah yang amat kuasa. Karena kita hanya takut kepada Allah, otomatis banyaknya takut kita tuh kepada Allah. Karena manusia ini barataan ada bisi takut dulu, manusiawi naranya. Cuma takutnya ini bagi orang yang bertauhid, sudah belajar Allah itu bersifat kudrat, pinando bahwa sidin yang berkuasa, maka takutnya itu hanya kepada Allah. Satu dululah. Dan lagi besar pengharapannya kepadanya, kepada Allah maksudnya, dengan memberi segala nikmat kebajikan padanya. Dua. Nah jadi amaliyah orang yang sudah pinando bahwa Tuhan kita itu keadaan sidin berkuasa, dua macam. Ada kita bisi takut, ada bisi harap. Cuma takut kita tertuju hanya kepada Allah, dan pengharapan hati kita tertuju hanya kepada Allah. Dua. Amun lagi belum belajar bang, atau sudah belajar juga, amun lagi belum belajar ada takut kepada makhluk, jahil narnya. Kalau sudah belajar masih takut kepada makhluk, gaflah narnya, pada ingat, lupa. Nah yang dicari itu adalah yaqzah, sadar dulu lah. Jadi ilmu kita ini kayak apa caranya supaya kita tuh yaqzah, sadar bahwa yang ditakutani ini hanya Allah, yang diharapi ini hanya Allah. Oleh para ulama memadahkan, kadang mungkin kita itu bujur-bujur takut kepada Allah, walaupun ada takut kepada Allah itu ada, karena kita ini hamba sidin, tapi bercampur hati kita dengan takut kepada makhluk. Mengharap kepada Allah pasti ada, kita beriman, kita Islam, suah belajar pasti ada, tapi hati bercampur dengan mengharap kepada makhluk. Nah kadang mungkin membersihi dari campuran-campuran itu jasidin. Apabila kita masih menganggap makhluk itu ada, selama kita masih menganggap si makhluk ini nah ada cungkungannya, ada sifatnya, maka selama itu bila kita mencangangi, masuk ke hati kita tuh. Laki menganggap bini ini ada, maka bini ini ada di hati laki. Kayak itu juga sebaliknya. Kawan melihat kawan yang seikungnya itu ada, maka yang kawannya itu ada di hatinya. Maka bila sudah makhluk ada di hati, itulah yang disebut syirkul khafi. Inilah asal muasal penyakit hati. Embrionya itu nih tuh, asal muasal penyakit hati itu ya syirik yang samar tadi. Karena syirik ini malalar, dikipasi oleh iblis, ditunggangi oleh nafsu, ya jadi penyakit hati. Asal muasalnya syirik. Kayak apa aja kita beramaliyah pian,
Apabila makhluk masih ada di hati, maka syirik masih ada di hati. Maka bila syirik ada di hati, siap-siap penyakit ada juga. Nah, maka ujar guru Bahari bilang bagi sahalah jasidin, makanya ini nah amun kawa pas ketika balik berakal langsung ini yang dikajal dimuntung. Kada sampat lagi inya nintu menggawi dosa yang betulis oleh malaikat tuh kada sampat. Karena hanya balik. Imbah nintu pulang kada sampat hatinya tadi bujur-bujur ta'alluq bergantung lawan dunia. Kada sampat pulang sih hatinya tadi bergantung lawan makhluk, kada ada juga. Kada sampat hatinya tadi bakawal lawan nafsunya, kada sampat juga. Makanya di Hadramaut pian belum balik karena kan tuh dijaga. Dua macam yang dijaga, selagi belum balik. Pertama makanannya halal, kedua pergaulannya. Pergaulan dijaga benar. Kada pernah anak ninto lebih daripada 10 menit 5 menit kada diketahui di mana keberadaannya, kada diketahui siapa kawannya selama belum balik. Namun kita setengah hari hilang, kemana anak kita kada tahu. Nah, di Hadramaut tuh belum balik sudah kayak itu. Jadi hatinya tadi ketika sudah balik masih kada bercampur dengan mencintai dunia, kada ada juga tercampur dengan ta'alluq kepada makhluk, kada ada juga. Hatinya bakawan lawan nafsu, kada ada juga. Yang inya kawani abah mamanya atau paniniannya atau mamarinanya. Nah kayak itu. Karena ketika balik jatuhlah putusan bahwa orang itu wajib mengenal Allah. Awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqan. Dalam subat itu. Yang pertama kali adalah yang dipinanduinya secara yakin adalah Allah. Nah, ketika balik belajar sudah ini. Maka makam orang yang kayak ini makam orang yang kayak ini kada banyak pian. Mbah belajar nang kayak ini dua aja yang makam dilewatinya fana langsung kepada Allah. Nah, di luar Hadramaut pergaulan lain. Yang bujur-bujur kawa amalahkan yang kayak di Hadramaut itu guru kumpul dia yang ulun tahu. Dia anak sidin. Istirahat dia milih sidin ke rumah. Padahal istirahat dia milih sidin. Sekolahannya kada cocok lawan pendapat sidin, baulas sekolahan sidin. Nah, kita kada sanggup kita ya kalau gurunya sidin yang menentukan. Jadi bujur-bujur terjaga. Tapi kada kawa kita nangka itu. Kita anak kita yang belum balik imbah sekolah boleh ke rumah bungul aja bisa bersambut bungul. Padahal sekolah tuh. Nah, lagi di rumah kada bisa bersambut bungul, sudah tak ke sekolahan boleh ke rumah bisa bersambut bungul. Keadaan kita Indonesia merdeka nih. Jadi dua yang dijaga sebelum balik, pertama makanannya halal, kedua pergaulannya. Kita yang dua tuh kata kau menjaga. Jadi pas ketika balik kitanya pulang jahil, kada kawa mengajal ini. Kanan-kanannya pulang dikajal, kada rasuk lawan inya. Nya ketujuh main game. Karena hatinya tadi walaupun belum balik, dunia sudah ada di hatinya. Patuh lawan duit. Bahkan inya disuruh batu tukar, disuruh mencari duit, belum balik tuh. Disuruh bakakawanan, akhirnya hati bergantung lawan makhluk. Disuruh pamalar pulang, akhirnya bakawan lawan nafsu. Belum balik itu sudah kita seorang. Cucukai asalnya fitrah, tapi kedua orang tuanya yang meracuni. Itu tuh. Nah, maka kita yang di luar wilayah model kayak Hadramaut itu tuh hendak mencapai makom fana. Setelah paham jual ini paham ini dulu, lalu hendak mencapai makom fana 10 makom yang harus dilalui. Banyak panjang kisahnya. Tulas zaman. Makom yang pertama taubah. Taubah aja sampai kan mati kada bakal tuntungan kita.
Kalau orang yang bujur-bujur muamaliyah akan menjaga anaknya, nah, mulai belum balik dijaga 2 sudah, makanan dijaga, pergaulan dijaga, 2 aja kan, 2 aja. Apa 2 itu? Nih yang dipadahkan oleh Habib Husain Batawi. Pertama, Jarsidin, pelajaran kita semalam juga sudah, yang terdahulunya. Yang pertama, bila sudah belajar Allah, paham, yakin, meyakini Allah bersifat kudrat, sidin itu yang berkuasa, maka satu dulu yang harus diyakini, harus dirasakan oleh orang yang baru balik berakal. Apa itu? Apapun yang terjadi, baik di diriku maupun di diri orang lain maupun di alam semesta, lain gawian makhluk. Sebuting itu aja yang dikajal, balik berakal men. Umur anggap 12 tahun, lain gawian makhluk. Maka disuruh nih baca wirid, jerabahnya basuh sapu, basuh piring, suruh, tapi sudah dikajal di hatinya, lain gawian makhluk. Makam pertama tuh ada istilah makam taubat bahan itu. Ada kita nih ya tadi tuh ya, ada makam taubat narnya. Satu makamnya lain gawian makhluk, lain gawian makhluk. Nah ini nih yang pas nang kayak guru sekumpul yang di kitab tuh. Mulai masa remaja, mulai kanak-kanak ada di otak sidin, lain gawian makhluk. Makin kenal berat ujiannya, makin nampak, makin kuat keyakinan sidin terhadap Allah Ta'ala. Diuji pian nih, disakiti, dibenci, dihina, lain gawian makhluk. Dipuji, disanjung, lain gawian makhluk. Ini yang ngarannya bujur-bujur batinggalam bulat. Sudah bujur batinggalam diuji, ada berubah-ubah. Nah lalu meningkat ke makam yang kedua, melihat kebaikan Allah. Makam yang kedua nih, melihat kebaikan Allah. Siapa yang wahdaniyat itu Pak? Yang ada orangnya, nah itu tuh yang dilihat. Makam yang kedua. Jadi perjalanan 2 makam aja kan, orang-orang Hadramaut tuh imbah lulus nih tuh fana orang. Umur ada yang 15, 16. Kasabnya dapat kedua-duanya, baik kasab hissi maupun kasab ma'nawi. Nah, kayak itulah yang dialami oleh guru kita, guru sekumpul. Ada kita nih panjang kisah. Taubat dulu, bah taubat makam wara, makam zuhud. Nah ini panjang kisah kita nih, panjang kisah. 10 makam yang dilalui. Di antara makam yang akan kita lalui di sini, nah ada makam khauf dan makam raja. Nah banyak pemandirannya pian. Orang yang pinando Jarsidin bahwa Allah bersifat kuasa, hanya Allah yang bersifat kuasa, maka di hatinya ada bisi takutan, tapi takutannya hanya kepada Allah. Bisi pengharapan hanya kepada Allah. Istilah tasawufnya khauf dan raja. Nah ujar Habib Husain Batawi, kadangkala kita bujur-bujur takutan hanya kepada Allah, kalau rupa-rupa makhluk itu betikap di hati kita. Apalagi rupa bini ganas benar pian, so sapu di tangan terus, petungan kayak memukuli laki ini penakutan juga, ini laki kasihan. Nah kenal muhabini di hati laki itu ganal benar. Bini sugih, bini ini sugih, laki miskin. Nah, berhikmatnya laki ini menuntut ilmu pian, mun kada tahu jurusnya ya kayak tadi teh tatap muhabini di hati laki. Nah, satu sudah sama nang kayak kita kayak itu juga. Di hati kita siapa ada? Kalau memang hanya satu di hati kita, itulah yang kita takuti. Kayak apa caranya supaya di hati kita ini hanya satu? Caranya nih boleh sedikit lah. Sudah pang caranya nih pian. Melihat yang banyak masuk ke hati satu, itu dulu latihannya. Memang yang dilihat di banyak nama, banyak rupa, banyak warna.
tapi yang masuk ke hati satu ya. Kayak pacarannya supaya kawan nang kayak itu. Nah, sebuting dulu. Si A yang kita lihat narannya Ahmad misalnya. Ahmad ini gawiannya bahasa sapu di halaman masjid, kita melihat. Ya kalau nah, mun kada tauhid Ahmad masuk ke hati, rajinnya Ahmad leh aja. Nah, memujalon Ahmad. Karena pulang bilainya Ahmad nih pangulir duduk, pangulir Ahmad tuh aja. Masuk pulang ke hati tak? Udah kada tauhid nih, melihat apa yang dirasakan hati, apa yang dilihat oleh mata. Antara dua aja, kadang memuji, kadang mencela, orang kada bertauhid. Nah, lalunya orang bertauhid itu melihat Ahmad, ujarnya si Ahmad ini ada dan bergerak, kada mungkin keluar dari iradat Allah satu dulu. Ya kalau ini ulun boleh sedikit nah supaya yang masuk itu ke hati hanya Allah. Ahmad ini bergeraknya si Ahmad kada mungkin kawat kalau kadada dari iradat Allah satu dulu. Embah nintu pulang Ahmad ini kawa bergerak, memang ada kudrat Allah di situ. Kalau Allah kada berkehendak, kada terjadi gerak si Ahmad yang bersesapu. Kalau Allah kada kawa bang, kada terjadi juga. Ya kalau nah embah nintu pulang Ahmad ini dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Tiga sudah. Si Ahmad bang siapa? Makhluk. Makhluk sudah pinado kita belajar semalam. Makhluk ini lama. Si Ahmad bagian dari makhluk. Bila makhluk lama, Ahmad pun lama. Bila inya lama, maka judulnya sama dengan kada kawa apa-apa. Atar ketangan apa gancang bener bahasa sapu aja. Nah itu tuh kudrat Allah berlaku di situ. Kehendak Allah berlaku di situ. Imbah nintu pulang ilmunya Allah berlaku di situ. Apabila yang berlaku hanya sifat Allah di situ, ya kalau maka menandakan bahwa orang yang melakukan itu hidup orangnya, bersifat hayat orangnya. Maka melihat Ahmad kita menyimpulkan kehendak Allah ada di situ, ilmu Allah ada di situ, kudrat Allah ada di situ, berarti orangnya hidup. Melihat Ahmad keganangan kita dengan Allah yang bersifat hidup, nah, bersifat hayat. Ya kalau berpikir pulang nih akal pian, amun orangnya hidup berarti orangnya ada, berarti orangnya bersifat wujud. Maka seluruh sifat itu kembali kepada Allah bersifat wujud. Maka ketika melihat Ahmad, oh ada orangnya ya. Nah, Ahmad yang dilihat, Allah yang ada masuk ke hati. Karena melihat pulang anaknya Ahmad minta duit lawan Ahmad, oh ada orangnya. Nah, melihat bini Ahmad pulang bermamai lawan Ahmad, oh ada orangnya. Melihat pulang kawan Ahmad datang mengatuk, Ahmadnya guring, oh ada orangnya. Kada kau mengatuk, mun kada ada kudrat di situ, mun kada ada iradat di situ, kada ada ilmu di situ. Ketiganya tanda Allah bersifat hayat. Kalau orangnya hidup, ada orangnya. Maka seluruh yang dicangangi oleh mata nampak, seluruh yang didengar oleh telinga nampak. Apa yang nampak? Allah yang bersifat ada. Kada kawa yang banyak ini mendinding hati orang yang sudah paham akan tauhid. Kada kawa membunguli. Jadi orang yang paham yang sudah terbuka hijab walaupun ramang-ramang kada kawa dibunguli oleh keadaan. Datang bunyi kada kawa membungulinya. Melihat warna kada kawa membungulinya juga. Karena seluruh warna, bunyi, rasa itu mengisahkan satu kisah. Apa yang dikisahkan kisahnya, ujarnya ada orangnya. Itu kisahnya. Inilah yang disebut pandangan yang bujur. Nah, sabigi aja yang masuk ke hati. Apa itu? Kisah Allah. Nah, kisah Allah ini oleh orang tasawuf disebut kebaikan Allah. Karena namanya manip ya.
apabila yang ada hanya kisah Allah. Nah, apa alasannya aja? Karena sidin yang bisa kudrat sidin aja sikoi-ikong, yang bisa iradat sidin juga, yang bisi bujur-bujur bisi sifat hayat sidin juga, yang bujur-bujur ada sidin juga. Maka hati ini mau kada mau manakutani hanya sidin juga, maharapi hanya sidin juga. Takutan sama yang lain kada kawa, yang lain kada ada kisah. Maharap yang lain kada kawa juga, karena yang lain kada ada kisah. Nah, jadi orang bertauhid paham mengerti ini, nah kada kawa hati ini berselingkuh kepada selain Allah. Arti berselingkuh itu dua macam. Takut kepada selain Allah, selingkuh pertama tuh. Maharap hati kepada selain Allah, selingkuh kedua. Kada kau berselingkuh biar. Kenapa ya kada kau berselingkuh? Di hatiku hanya ada sidin. Kemana aku berselingkuh? Maka banyak yang kau pandang, banyak yang kau pandang, satu yang kau lihat. Belajar sudah Allah bersifat wahdaniyat. Banyak yang kau merasa, tapi satu yang kau rasa. Kada kau berselingkuh orang nih. Nang kaya ujar guru bahari iwak di dalam banyu nyusiden. Hendak batungging kah, hendak bati harap kah, keluar dari banyu mati kan. Nah, ini nih orang yang sudah mengenal Allah bersifat qadirun. Nah, orang yang kaya ini yang kawa hanya mengharap kepada Allah, hanya takut kepada Allah. Nah, ini kan makam nih guru sekumpul kan, makam aja nyer. Membujurkan takut kepada Allah gin ngalih kita mengkada belajar. Membujurkan harap kepada Allah gin ngalih. Bujur sudah takutnya hanya kepada Allah, bujur sudah harapnya kepada Allah, makom narannya. Belum lagi wasil nih makom janyar sudah rasa jadi wali pian. Aku nih takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, lalu merasa mangatulahani, merasa baapuah hidup nih. Nah, ini tertipu pulang narangnya. Hati-hati pian, karena rasa mulia, rasa bakaramat itu adanya di hati orang yang taat. Jadi hati-hati. Kita takut hanya kepada Allah, orang taat nih. Kita mengharapnya hanya kepada Allah, orang taat. Selama kita belum wasil, belum fana kepada Allah, maka rasa mulia itu selalu ada, rasa bakaramat itu selalu ada, nah, rasa suci, rasa pemujurnya itu selalu ada. Nah, jadi hati-hati pian. Bahasa kitanya rasa jadi wali. Nah, maka dasar bujur hati sidin tuh kada kawa berpaling dari Allah Ta'ala jo pian. Dasar hebat orang pian. Nah, orang di perjalanan, nah di perjalanan artinya bila kada ada gurunya berbahaya. Kayak ini ya julung teh orang kayak ini nama lihat gawian Allah Ta'ala, kada kawa terlindung dari melihat kisah Allah Ta'ala. Diangkatnya burit oleh jin waktunya duduk di pasahapan, sedikit tah jin mengangkat pasahapannya. Nah, kau terabang aku oleh ya, padahal jin nah mengangkat pian. Ayo. Ada orang garing datang ke rumahnya, dibarinya banyu sembuh. Nah, dasar mawali aku oleh ya. Itu tuh yang kada baguru. Hati-hati, karena kasap pulang orang ini. Maka dasar kasap yang hisi. Bila kita bujur di hati kita hanya Allah, barakat kita melihat mendengar itu memang yang kita dengar kita lihat hanya kisah Allah, masuk di hati hanya Allah, Allah beri kasap hisi, kasap hisi, kasap. Lalu maginnya ay ketujuh betetangguh akhirnya. Nah ini nih, makanya para ulama tuh menangati benar. Kalau bujur belum bujur-bujur tabahur di ilmu syariat, jangan langsung hendak mengkakai di situ.
Jangan masuk lebih memperdalam, jangan. Ingat belajar tauhid secukupnya, fikih secukupnya dulu. Nah. Tapi kita alhamdulillah bisi guru ya kalau. Nah itu guru kita yang memadahkan. Oh tak salah nang kayak ini. Contoh bahari pian lah, yang bagi sani guru sekumpul juga. Ya Sidin ada dulu bahari kakawanan Sidin juga. Disuruh oleh perguruan berkeluat di gunung berkeluat yang diamaliakan ya tadi ada yang diamaliakan tuh ada nah, orang bahari pian hendak merasakan yang ada itu dibawa berkeluat. Kita nih nyamannya dibawa ke pasar ya kalau dibawa ke pasar iwak, dibawa ke mana-mana kawah aja. Mun orang bahari dibawa berkeluat. Kita ada nyaman aja kita nih dibawa ke warung yang ada ini tuh imbah nintu pulang niat dibujurakan Sidin pulang oleh perguruan apa niat inggih itu niat tak membujurakan niat sudah paham pian yang inggih nintu. Jadi kesimpulan tauhid itu dua macam ya sebenarnya. Kayak apa supaya kita nintu kawawani baucap ada orangnya satu imbah itu kawa kita beringgih na Allah Ta'ala dua. Itulah intisari kesimpulan dari sifat 20. Baisi sudah orang nih keluar masuk sampai 40 hari keluar imbah keluar masuk ke kampung. Sekalinya di kampung Sidin waktu itu hari Jumat sekali melihat orang yang terkumpulan hari Jumat sabarataan kapalanya kepala binatang, ada kepala manusianya, ada yang kepala warik, kepala anjing, kepala babi. Lucu panglim kepalanya babi, bagamis lucu. Lucu benar nggih, bagamis besuben kepala babi lucu benar. Ada nak itu sampai ke khatib ke imamnya nak kayak itu, lihat orang yang ini nah. Oh. Imam tuh habis acara boleh kayak melapor lawan perguruan guru ulun guruai melihat sampai sekitan kada ada manusianya bertaan model kayak kepala binatang itu guruai iya kah aja guru mun itu ikan biasa pulang berkeluat kada lulus ikan selama ikan masih melihat aibnya makhluk berarti ikan masih dalam perjalanan biasa pulang kembali ke gunung. Orang beisi perguruan ada yang menjagakan masih melihat aib makhluk berarti belum lulus ikan berkeluat biasa pulang berkeluat di situ biasa pulang coba pun kita kada ada perguruan rasa iya benar sudah jadi kita nih luar biasa aku nih wali kutub dia melihat warik warik kita anjing bogah babi bogah nah kita jadi orang yang bujur-bujur sampai kepada ridhonya Allah yang dilihatnya adalah kesempurnaan Allah. Memang yang nampak ini dua, ada jalalnya Allah, ada jamalnya Allah. Yang nampak ini dua, ada yang nyaman, menyamani, ada yang kada menyamani. Tapi kedua-duanya itu kesempurnaan Allah, kamalnya Allah. Apabila Allah itu sempurna, kada ada yang kada bagusnya, kada ada yang kada bagusnya. Nah jadi kita kayak apa mau usahakan supaya yang di hati itu hanya Allah dulu. Caranya kayak tadi. Jadi kada usah mata berpijim-pijim pian beli lihat ya. Kada usah yang berpijim bener. Teguring sekalinya. Lain harus berpijim-pijim melihat saja coba yang dilihat ini kita paham. Berdengar ada apa-apa cuma yang jelas bang yang didengar lain gibah, yang dilihat lain yang diharamkan jelas saja sudah ninto. Kada usah yang berpijim-pijim. Nah melihat sembahyang tuh pian mun berpijim makruh hukumnya. Disuruh kita melihat, dilihat jamalnya Allah, dilihat jalalnya Allah, dilihat. Toh gabung dua ninto itulah yang disebut kesempurnaan Allah.
itu yang dilihat. Siapa yang kita lihat, itu yang masuk hati kita. Maka hati ini berpegang apa yang ada di hati. Oh, Allah yang ada di hatinya, hati hanya takut kepada Allah. Oh, Allah ada di hatinya, hati hanya berharap kepada Allah. Coba pian kada belajar tauhidnya lah. Yang ada di hati bos kita, bos yang menggaji sebulan sekali. Oh, pada tanggal tuha harap-harap tuh mana bos nih pindah kada tapi kelihatan nih ya. Wah, mengharap bos lawan hati tuh. Takutan bang, takutan pulang lawan bos. Lu kok diampihin sidin. Nah itu tuh. Cocokai ujar guru Bahari lah, orang yang di hatinya hanya ada Allah, kada pernah pusang, kada pernah penyedihan, yang ada gembira terus. Yang tatmainul qulub itu nah, yang hati tenang, hati nyaman. Coba aja pian membanyak di hati. Pikirkan jelas di rumah kita tuh, maka sudah berhamburan di rumahnya, sasapu anak di atas meja, cawat bini di betatelon panci begantung segala macam. Oh, berhamburan di rumah nih, mau pian sepeda motor yang harusnya dipelaktar dinak di rumah juga, padahal dipelaktar di sepeda motor tuh di halaman, mobil bakasak di kamar. Waduh jadi kita nih, harusnya mobil tuh cocoknya di halaman ya, tapi kita kajal di kamar. Oh, orang yang sugih bisi helikopter di bawah kelambu. Oh, kan toko banyak, mau toko bersusun pian di dapur. Oh, bawa pian kayak pak adalah memusang. Itulah perumpamaan hati kita. Kalau rakan dulu tunggal putingan di mana andaknya. Nah, oh mobil di halaman, di parkir anak di halaman. Kadusah masuk ke kamar mobil. Ada kita tuh yang kayak itu tuh, yang kada pantas ada di hati dibuat di dalam hati. Kada pantas ada di hati dibuat di dalam hati. Bebinian oleh lelakian ada di hati lelakian. Sudah bebinannya kada bungas, penyarikan, yaitu ada di hatinya umat. Kabubungulan, penyarikan, pamamayan pulang bebinian neh. Ada di hati kehakunan. Caka yang di hati ada tuh yang nyata-nyata ujar Habib Usman, yang memberi nikmat kita terus-terusan. Nih, segala nikmat kebajikan yang Allah memberi terus-menerus. Hinak sebuting haji Allah yang memberi. Kawa minum Allah yang memberi. Itu harusnya ada di hati. Kawa bebuncalak mata begidip mata bebijem mata Allah yang memberi. Nah, orang yang paham rasa mustahil kadada di hatinya Allah. Kenapa aja? Karena yang dilihatnya hanya kisah Allah. Nah, jadi kenapian bilainya kada ingat nangka ini nah dirinciakan pulang seorangan. Oh, yang adan ini iradat Allah. Mun Allah kada bakahandak, nah itu dirinciakan mun waya seorangan tentang pakor naranya nih bisa kada ingat. Waya ini ingat pun pian penanya nah, pina mawali bertaan sudah. Oh ini cuma boleh ke rumah. Kada ingat kena di hati muhabini. Oh ya kita hidung bini mitak bang. Ini mitak ini nah, yang hidung bini mitak ini nah. Mun Allah kada bakahandak kada mitak pian. Mun Allah kada bisi kudrat memintakakan kada mitak juga. Ini sudah dalam ilmunya Allah ini aja kita. Oh cangang kamu habini. Takajut bini melihat pindah kayak tegang kayak itu. Hah? Tapakur naranya itu menggunakan akal. Sabuting cirinya lah. Ciri bahwa kita hanya berharap kepada Allah dan hanya takut kepada Allah. Apabila kita hanya berharap kepada Allah, cirinya sebuting untuk mengetahui masing-masing kita. Bujur kada aku berharap hanya kepada Allah. Sebuting bila kada ada yang sebuting nih kada bujur. Nah, ini mengetahui masing-masingnya. Bila kita bujur berkeyakinan Allah bersifat qadir, lalu kita hanya berharap kepada Allah. Nah, bujur kita berharap kepada Allah, cirinya satu. Kada pernah kita menyalahkan makhluk.
kada pernah kita maniwas makhluknya Allah. Maniwas ini bahasa orang Banjar, di bawah Jakarta kada paham orang. Maniwas apa aja, niwas aja, bunyi tiwas-tiwas hari-hari aja. Nah, maniwas menyalahkan makhluk. Kada wani kita menyalahkan makhluk. Kenapa makhluk kada kita salahkan? Karena kita dari awal kada pernah berharap lawan makhluk. Amun kita menyalahkan makhluk, berarti di awalnya kita memang mengharap kepada makhluk. Ternyata kada sesuai harapan, kita salahkan makhluk. Nah, itu maksudnya. Aku ini berharap kepada Allah aja. Sekalinya maniwas lawan bini. Nah, kada bujur. Dasar berharap ke bini juga ya sekalinya. Berharap ke bini memanggang iwak, sekalinya hangit sebelah. Kada berharap kepada Allah nih. Tapi di hatinya berharap kepada Allah sudah. Pas hangit mau tiwas benar pian, mulai makan sampai habis makan. Aur yang bunyi hangit-hangit. Kasihan bini dari bunyi mata. Nah, kada bujur naranya mengharap kepada Allah. Mun bujur mengharap kepada Allah, kada mengharap kepada makhluk, kada menyalahkan makhluk. Karena dari awalnya kada berharap kepada makhluk. Sebuting embah nintu pulang mun bujur takutan lawan Allah, kada takutan lawan makhluk, di hati kada pernah putus asa. Nah, itu cirinya, di hati kada pernah putus asa. Misalnya garing pian, penyakit diabetes misalnya, diabetes mellitus. Nah, penyakitnya nintu. Jadi ujar dokter pian kada kawa habis obat harus ada. Sakalinya obat habis, maka ambil ke Banjar. Apabila orang itu bujur takutnya hanya kepada Allah, kada kepada makhluk, di hatinya kada putus asa. Kada putus asa. Amun panginya takutan, timbul putus asa, ujarnya iya sudah. Mati jua aku aja. Lawan anak bemamai, kenapa aku kuiteng kada dihatiakan nih aja. Mati jua aku. Kayak putus asa kayak itu. Nah, kada bujur. Narnya takutan hanya kepada Allah. Ada juga takutan lawan ubat yang kada ada tadi. Nah, itu tuh. Itu contoh aja panglah, contoh. Jadi kita ini jangan bakaku-kaku, sebab bukti yang membuktikan kita. Nah, dia mesti pandir benar. Si tuan burunya pandir. Nah, yang ada nih hanya milik Allah. Hilang sandal si Din. Bemamai si Din juga sekalinya. Bungul bener dia katulahan sakampungan tawal aja. Ngambil sandal kok. Sakampungan katulahan 7 turunan muak darah si Din. Padahal sandal warah hilang. Berapa ada sandalnya? Sandal capal aja. Sakampungan muak darah 7 turunan si Din. Wallahu a'lam.